Ceramah Bante Atapil, Minggu 13 September 2015 di Wihara Citamanggala, Bekasi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kico manusa pati labo, kicang macana ciwitang, kicang sakdama sakwanang, kico budanang uppado. Sungguh sulit kesempatan terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kesempatan menjalani kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit kesempatan mendengarkan ajaran yang benar. Demikian pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari, Wihara Citamanggala, Sotihotu Namo Buddhaya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang bahagia tentunya. Karena kalau kita ke wihara itu tujuannya adalah untuk membahagiakan batin kita. Pada kesempatan ini saya tidak menguraikan teori dhamma, tetapi saya akan lebih banyak bercerita. Cerita seringkali menjadi motivasi bagi kita yang mempraktikkan dhamma. Terkadang kita itu teorinya sudah hebat, tetapi ada yang namanya tinamida di sana. Nah, ini penyakit. Untuk bisa kita mempraktikkan teori, kita butuh yang namanya emosi spiritual. Nah, emosi spiritual ini didapat dari mana? Dari motivasi. Untuk itu, sebagai awal saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Biku Athapio. Bapak Ibu yang melihat jelas dilihat dari mukanya, wajahnya ini Bante bukan orang Jawa. Orang di timur sana ini, yang terdampar di Jawa. Asal saya dari Flores Timur, yang adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika saya memperkenalkan diri saya berasal dari Flores Timur. Masih ada umat yang bertanya, kok Bante bisa bahasa Indonesia? Bingung saya. Saya hanya mengatakan Flores itu bagian dari Indonesia. Oh iya ya. Kalau kurang yakin, silakan buka Google Map. Ketika ini saya sampaikan, pertanyaan akan muncul lagi dan itu selalu bertubi-tubi. Memangnya di sana ada umat Buddha, Bante? Terus ada wiharanya berapa banyak? Sebelum saya melangkah menjawab pertanyaan tersebut, ada sebuah kisah menarik. Nah, kisah ini tolong disimak baik-baik. Pada tahun 1992, Pulau Flores mengalami tsunami. Ini tsunami sungguhan Bapak Ibu, bukan karang-karangan. Kalau yang lahir setelah tahun 92 berarti tidak mengetahui berita. Kalau yang sebelumnya berarti yang namanya tsunami, ya dia hantam semua. Air laut naik, dia geret semua bangunan dan tidak hanya benda. Makhluk hidup selalu jadi korban. Apa yang jadi korban di situ Bapak Ibu? Bangunan yang pertama gereja. Gereja paling banyak di sana. Di mana-mana ada gereja. Yang kedua masjid. Dan wihara tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada wihara di sana. Kalau ada wihara air laut masa bodoh dia seret semua. Tidak pilih kasih. Ini alam punya mau. Jangan pikir Bapak Ibu, waduh wihara, mujizat luar biasa. Jangan-jangan Bante jadi umat Buddha gara-gara melihat wihara tidak diseret air laut. Yang begitu-begituan saya tidak percaya. Saya besar di dalam keluarga yang tentu saja bukan Buddhis. Dan sudah sekitar 500 tahun lebih. Sejak Portugis masuk di Flores sekitar tahun 1513 kalau tidak salah. Sejak itu nenek moyang kami memeluk tanpa putus. Pada generasi saya ini, saya yang melenceng. Dan tentu saja ini bukan perkara gampang Bapak Ibu.
Ini bukan perkara gampang. Tetapi perjalanan waktu pada akhirnya saya menyadari bahwa ajaran Buddha adalah cocok bagi saya untuk menjalani kehidupan ini. Bukan saya mengatakan paling benar, tetapi ini yang sesuai. Lalu bagaimana saya bisa kenal dengan ajaran Buddha, Bapak Ibu? Saya besar dalam keluarga. Dari kecil saya sudah ikut, saya aktif jadi rajin. Disuruh hafal doa, kelas 1 SD saya sudah hafal doa semua. Sampai guru agamanya bingung, ini anak cara hafalnya bagaimana ini? Kemudian dari SD, SMP, sampai SMA, saya tidak pernah ketemu yang namanya umat Buddha. Artinya saya tidak punya teman yang namanya umat Buddha itu, Bapak. Dari SD, SMP saya tinggal di Flores. Nah, apa yang kemudian menjadi pergolakan? Apa yang menjadi kegelisahan seekor domba? Kalau yang pernah dengar buku Kegelisahan Sang Domba, nah ini dombanya sudah ada di depan. Tidak perlu cari lagi. Apa yang menjadi kegelisahan saya Bapak Ibu waktu itu? Sebelum saya mengenal Dhamma. Suatu pertanyaan sederhana ketika saya masih SMP. Saat guru agama saya mengajarkan tentang keadilan Tuhan. Pertanyaan yang muncul pada waktu itu adalah kenapa Tuhan menciptakan orang yang jelek, sudah jelek, cacat lagi. Sudah cacat, bodoh lagi. Sudah bodoh, miskin lagi. Dan yang kelima paling menyedihkan, hidup lagi, panjang umurnya. 5 faktor yang membuat orang menderita. Yang kedua, ganteng. Kalau perempuan ya cantik, rupawan. Kemudian apa? Kaya raya, pintar, pintar, terkenal. Dan yang kelima, panjang usia. Keduanya ini saling bertolak belakang. Apa yang menyebabkan nasib kedua orang ini berbeda? Ketika saya bertanya seperti itu, jawabannya tentu saja, kalau Bapak Ibu ketemu dengan agama Samawi, kita ini namanya agama Budi. Kalau digolongkan, agama Budi itu artinya apa? Agama yang lahir dari kebijaksanaan manusia. Agama Samawi itu agama yang lahir dari Tuhan. Nah, kalau tanya yang namanya agama Samawi ini, maka jawabannya itu kehendak yang di atas. Nah, kalau sudah jawabannya begitu, tutup buku sudah. Saya mengalami akhirnya perkembangan selanjutnya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya kemudian mengalami dari kegelisahan ini kemudian bergerak menuju tahap selanjutnya yang disebut dengan tahap krisis spiritual. Nah, kalau sudah sampai krisis spiritual, ini akan muncul yang namanya apatis, cuek terhadap agama. Nah, ini saya SMP. Suatu kejadian kemudian muncul waktu itu, saya sudah tidak mau lagi pokoknya kalau urusan agama saya sering mogok. Ketika saya berbicara diskusi dengan teman-teman saya yang seumuran tentunya, mereka mengatakan kamu itu tidak waras. Ngapain juga kamu tanya-tanya urusan penciptaan alam semesta manusia dan lain-lain? Urus itu diri kamu sendiri. Saya mengatakan sebenarnya saya juga tidak mau ambil pusing. Tetapi pertanyaan ini muncul. Saya merasa bahwa kok hidup ini tidak adil sekali ya. Kenapa kok saya tidak lahir di Jakarta ya? Kok lahirnya di Flores? Nah, kenapa kok kamu jelek sekali ya? Wah, saya diskusi dengan teman-teman saya waktu itu. Wah, mereka protes. Sampai pada akhirnya saya dicap orang yang sedang kerasukan. Waduh, disembayangi pula saya. Disembayangkan. Pada suatu kesempatan ada peristiwa yang sangat sakral dalam tradisi kami, yaitu sama seperti kalau di Buddhis itu perenungan tentang kematian. Nah, jara damhomhi, jarang anatito, di dalam tradisi itu juga ada sebenarnya. Hari itu kami akan diberi tanda abu hitam, mengingatkan bahwa kita akan kembali menjadi abu. Wah, ritualnya itu sangat menyenangkan. Semua pakai baju baru, termasuk saya. Berangkat gitu. Berangkat ke sana, sampai di tengah jalan saya belok, Bapak Ibu. Teman-teman saya masuk, saya belok. Kemanakah tujuan saya? Saya pergi ke ladang. Buat apa? Saya cari arang hitam, saya kasih tanda sendiri. Supaya ibu saya tidak marah kalau saya pulang. Nah, begitu pulang ke rumah, ibu saya tanya, kamu tadi ke... Saya menjawab, saya mengatakan tidak perlu menjawab iya dan tidak. Cukup lihat, ada tanda hitam. Kakak sepupu saya yang di belakang, itu dia bohong.
Dia tidak itu, dia dari ladang itu. Akhirnya saya mengaku juga. Sepanjang hari saya diceramai tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Ayat keluar semua. Saya jadi mengerti ayat bukannya karena saya belajar sangat serius, tapi karena saya sering ditembak pakai ayat-ayat. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, saya tentu saja tidak punya akses dengan agama lain. Yang saya tahu cuma itu saja. Tetapi saya mengalami mogok tadi. Saya tidak tahu saya harus mencari kemana dan mempelajari apa lagi, saya sudah bingung. Tetapi satu tekad saya waktu itu, saya harus sekolah. Dan kalau perlu saya sekolah sampai ke Jawa. Kenapa? Karena menurut leluhur kami yang rata-rata buta huruf, termasuk nenek saya yang buta huruf juga, kalau dia mengatakan kalau kamu mau sekolah, sekolahnya itu sampai ke Jawa. Padahal beliau ini buta huruf. Tetapi dia mau mengubah generasi selanjutnya. Katanya di Jawa itu pengetahuannya maju. Lebih maju daripada kita. Wah, di situ saya bertekad. Dan ternyata belakangan baru saya mengerti. Oh, karma baik saya berbuat. Dulu belum tahu karma baik. Dulu apa? Dulu mujizat Tuhan. Saya berangkat ke Jawa, Bapak Ibu. Saya akhirnya sekolah. Saya sekolah, saya masuk SMA. Dan SMA-nya itu semuanya semua. Nah, dari situ kemudian saya belajar agama. Tapi saya pikir-pikir ini sejarahnya sama saja. Tidak ada yang menarik lah. Maksudnya, kalau dilihat dari sejarahnya sama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketemu lagi saya dengan guru agama waktu itu. Wah, ini paling panas. Panasnya kenapa? Ini guru agama, beliau mengajarkan tentang ritual, sembahyang yang benar. Kemudian upacara-upacara, pokoknya tradisi lah. Kalau di Buddhis yang dibahas itu tradisi begitu. Saya protes, saya bilang, Pak, saya itu sudah bosan bahas yang namanya beginian. Terus mau kamu apa? Saya mau Pak, kita bahas per ayat. Wah, akhirnya apa? Beliau ikut bahas tentang keadilan Tuhan. Wah, saya ingat ketika saya masih SMP. Pertanyaan itu muncul lagi, Bapak. Ketika beliau menjelaskan begini, Tuhan ini adil. Anak-anak, adilnya bagaimana? Ada orang yang tidak memiliki kaki, cacat. Tetapi dia bisa menang lari 100 meter. Kok bisa? Pakai kursi roda dia putar cepat-cepat. Menang dia duluan sampai sana. Luar biasa tuh, adil tuh. Iya sih adil, Pak. Yang kedua, nah, dia tidak punya lengan. Tetapi dia berenang seperti orang kesetanan. Bagaimana orang normal saja tidak seperti itu. Cepatnya minta ampun. Dia sudah sampai tujuan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Saya bilang, Pak, kalau dua contoh itu Bapak berikan, menurut saya masuk akal. Tapi Bapak lupa, ada contoh ketiga. Nah, contoh ketiganya bagaimana? Di kota Semarang ini Bapak, ada yang namanya panti asuhan cacat ganda. Apa itu? Mentalnya saja sudah cacat, Pak. Dan cacatnya itu dari dalam kandungan. Fisik cacat, mental cacat. Keluar dari rahim ibunya, sampai mati pun menyebut Tuhan saja tidak bisa-bisa. Kenapa? Cacat mental. Bapak tidak percaya, besok kita kunjungi panti asuhan itu. Si Bapak muka merah langsung. Diam dia. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan? Iya. Bapak guru agama mengatakan, ini karena dosa orang tuanya. Waduh, waktu itu saya sedikit panas juga di dada. Saya mengatakan, kok orang tuanya berdosa, anaknya yang jadi korban. Katanya anak ini tidak tahu apa-apa. Kenapa anak ini yang harus menanggung semua dosa? Ini tidak masuk akal, Pak. Terus mau kamu apa? Wah, nantang. Biasa, guru biasanya lebih tahu. Apalagi guru zaman didikan kolonial ya. Wah, paling benar sendiri. Kalau zaman sekarang enggak. Sudah lain. Murid boleh lebih pintar. Gurunya bahkan mengakui, oh, dia lebih pintar. Kenapa? Karena guru bukan sang maha tahu. Beliau sekarang ini guru hanya sebagai fasilitator, pendamping. Kalau zaman dulu kan tidak. Guru itu maha tahu. Guru bilang ini harus. Kalau tidak apa? Kena rotan. Makanya belakang saya ini korban rotan. Masih luka-luka ini. Korban cara mendidiknya company itu. Tapi saya beruntung. Dengan cara didik company, saya bisa kuliah di Universitas Katolik Sugih Pranoto, ambil jurusan sastra Inggris. Kenapa? Karena SMP-nya digembleng. Tidak suka bahasa Inggris, gurunya pakai rotan coba. Setiap kali harus hafal 10 kata.
dan dites satu-satu. Satu kata salah berarti kena satu rotan. Begitu pulang di sini berdarah semua. Nah, itu sudah biasa. Zaman sekarang langsung masuk penjara. Nah, zaman dulu tidak ada penjara-penjara. Dihajar, dilipat habis-habisan sama gurunya. Tapi jadi anaknya pintar juga. Kembali ke cerita tadi Bapak Ibu. Kemudian si bapak ini jengkel dan saya memutuskan untuk, baik Pak, saya keluar dari pelajaran ini. Saya bilang saya tidak ikut lagi. Oh begitu ya? Iya. 4 kali saya mogok. Akhirnya bapak saya dipanggil sama guru agama. Ini anak kamu mau jadi apa ini? Tidak ikut pelajaran agama. Giliran bapak saya yang panggil saya. Ditanya, kamu kenapa tidak ikut pelajaran? Saya bilang, Pak, itu guru agama tidak bisa jawab pertanyaan saya. Dia tidak bisa menjelaskan Tuhan adilnya itu loh. Bapak saya mengatakan sederhana, dia bilang. Saya pun tidak mengerti dan tidak tahu jawaban pertanyaan kamu yang seperti orang stres. Tetapi kamu ingat, kalau kamu tidak ikut pelajaran agama, artinya sekolah berhenti sampai di sini. Kenapa? Di buku raport nilai agama nomor 1. Nomor 1 saya tidak punya nilai, bagaimana kamu bisa naik kelas? Saya bilang, oh iya ya. Kalau begitu Pak, saya sekolah demi nilai ya Pak. Terserah. Akhirnya saya masuk sekolah. Baik. Selama 3 tahun saya menjadi murid yang sangat baik. Baik sekali. Kenapa baik sekali? Begitu gurunya tanya, anak-anak ada pertanyaan? Saya dulu yang angkat tangan. Tidak ada Pak, jelas sekali. Daripada cari perkara, sebelum bapaknya, anak-anak ada pertanyaan, saya duluan. Kamu tanya apa? Tidak Pak, jelas sekali. Lolos, naik kelas 2. Guru agama ketemu bapak saya, dia salam-salam sambil bahagia dia bilang. Terima kasih Pak, anaknya sudah kembali ke jalan yang benar. Sudah jadi murid yang baik. Naik kelas 3, guru agama saya ketemu lagi. Kenapa? Karena nilai agamanya bagus. Wah, bagus. Biasanya yang bagus-bagus ini ditemui khusus sama guru pelajarannya. Nah, begitu terakhir, ada di situ saya. Beliau mengucapkan selamat terhadap bapak saya. Saya hanya dalam hati, saatku belum tiba. Nah, akhirnya Bapak Ibu selesai saya SMA. Kemudian pertanyaan tentang kehidupan. Seperti yang tadi keadilan terus. Apakah hidup ini cukup hanya 1 kali? Lahir, mati, kemudian masuk neraka atau surga, tutup buku, selesai. Atau ada perjalanan yang lain. Kemudian pada suatu kesempatan sebelum saya memutuskan untuk kuliah. Saya berjalan ke sebuah toko buku di Gramedia Semarang. Saya bertemu dengan sebuah buku. Judul bukunya adalah Meditasi Bodhinyana. Buku ini adalah sebagai gerbang untuk saya bersentuhan dengan ajaran Buddha. Nah, bagaimana buku ini bisa memberikan ketertarikan bagi saya yang gelisah waktu itu? Di luar atau di cover belakang bunyinya demikian. Pikiran itu seperti air. Air kalau mengalir, mengalirnya ke bawah. Dan selalu tidak beraturan. Mana ada air mengalir ke atas? Ada Bante, iya, pakai penyedot itu loh. Sanyo naik ke atas. Kalau tanpa itu dia mengalirnya ke bawah. Tetapi para petani tahu bagaimana memanfaatkan air yang tidak beraturan itu dengan membuat saluran bendungan sehingga tumbuhlah tanaman padi jagung yang bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Demikian juga pikiran itu selalu membuat orang itu susah. Membuat orang itu susah dan tidak hanya susah, menderita. Tetapi orang yang melatih pikirannya tahu bagaimana membuat hidupnya bahagia. Paragraf sederhana itu menyentuh saya. Kenapa Bapak Ibu? Di sana tidak membahas tentang Tuhan, tidak membahas tentang setan yang selalu jadi kambing hitam di mana-mana. Sudah setan jadi kambing hitam. Kok bisa? Kalau yang benar-benar dikatakan, ini berkah. Tapi begitu salah sedikit, senggol sedikit, wah ini gara-gara setan sih. Untung setan ini baik hati coba. Kalau setan ini jahat, sudah dia kacaukan bumi ini. Kenapa? Saya tidak tahu apa-apa kok saya yang dijadiin provokator. Saya yang kambing hitam kan. Wah, saya pikir yang baik hati itu setan sebenarnya. Dikambing hitamkan pun diam saja. Tidak ngapa-apa, terima saja, beginilah nasib saya.
selalu jadi tokoh antagonis dalam drama kehidupan ini. Kemudian Bapak Ibu saya pulang, saya baca buku ini. Buku ini bukannya membawa pencerahan, tetapi membawa saya semakin pusing. Puter lagi di kepala. Bukannya bahagia tapi makin mengkerut. Kenapa? Karena di dalam buku itu pertama dibahas tentang Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Saya mengatakan dalam batin, ini makhluk dari mana lagi ini? Apakah ini ciptaan Tuhan juga? Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Saya mau tanya siapa coba waktu itu? Saya tidak punya teman Buddhis. Saya juga tidak tahu model yang namanya wihara itu seperti apa. Wihara kan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kalau mau cari masjid mah gampang, tinggal duduk diam dengar. 100 meter dari sini sudah ada, tanpa perlu mencari. Pakai apa? Pendengaran. Saudara-saudara, akhirnya saya memutuskan untuk menangkap apa yang bisa saya praktekkan di dalam buku kecil itu, yaitu meditasi Anapanasati. Kenapa saya merasa sulit atau tidak bahagia, selalu tidak tenang pikiran ini, hidup ini, karena ternyata sumbernya adalah pikiran. Berarti pikiran saya yang harus saya benarkan. Bukan saya harus mencari Tuhan, saya suruh Tuhan turun. Karena semuanya ini ada di dalam pikiran. Jadi ini yang harus dibenarkan. Dan cara membenarkan pikiran adalah dengan meditasi. Prakteklah saya meditasi. Saya pikir meditasi 1-2 hari langsung celing mencari pencerahan itu. Ternyata tidak gampang Bapak Ibu. Orang tidak pernah meditasi suruh meditasi. Sebelum saya meditasi, saya harus mengamankan tempat. Bagaimana caranya? Tutup pintu dan kunci dari dalam. Kalau tidak, maka ada satpam yang mengamuk di situ. Ibu saya. Begitu saya meditasi pertamanya, tarik napasnya masih kerasa. Masih halus. Karena tidak merasakan apa-apa, disuruh tarik lebih kencang menurut uraian buku itu. Tarik. Keluar, makin tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Suara ngos-ngosan dari dalam kamar. Ibu saya yang di luar panik. Ini anak ngapain di dalam? Gedor-gedor pintu, akhirnya rame sudah. Saya buka pintu, tanya, kamu ngapain? Saya meditasi. Meditasi macam apa itu? Kamu mau belajar ilmu santet ya? Waduh. Kenapa ibu saya mengatakan belajar ilmu santet? Tetangga saya mati karena kena santet katanya. Padahal menurut saya sih kena stroke itu. Yang ilmu santet. Ibu saya ini rajin ke. Tapi kalau yang paranormal tetap ada spesial. Pernah saya dibawa gara-gara saya mengeluh. Aduh leher saya kok sakit ya Bu ya. Wah kamu itu kena santet. Kena guna-guna. Lah terus bagaimana? Ayo kita ke paranormal. Datanglah ke sana. Begitu dioles-oles, tiba-tiba keluar paku, keluar beling, keluar tulang. Wah, saya bilang, waduh luar biasa ini paranormal. Waktu itu, saya goyang-goyang leher. Iya ya, kok sembuh ya? Belakangan baru saya tahu Bapak Ibu, ternyata ini paranormal pandai sulap. Dia sembunyiin dulu itu barang-barang baru dia ambil. Kok bisa sembuh? Sugesti saya main. Lalu sekarang masih sakit. Kenapa? Ya tidur, salah bantal. Salah bantal bisa dikatakan kena santet. Kenapa? Pikiran punya main. Nah, akhirnya Bapak Ibu, setelah itu saya memutuskan untuk mencari yang namanya komunitas Buddhis. Kemana saya harus mencari? Di dalam buku itu diceritakan ada wihara hutan. Kalau mau cari biku itu di hutan banyak. Padahal saya lupa. Buku ini ditulis berdasarkan setting tempat yang ada di Thailand. Bayangan saya di Indonesia sama. Carilah saya ke hutan. Saya mau cari hutan di mana ini ya? Saya di tengah kota Semarang ini mau cari hutan di mana coba? Saya tidak tinggal diam loh. Saya cari banyak teman-teman saya yang dulu, teman SMA dulu yang rumahnya di pinggiran kota maksudnya. Yang dikategorikan hutan lah. Ternyata ada informasi bahwa di Semarang Selatan ada pusdiklat namanya Buddhis Bodhidharma. Nah, itu Mahayana punya. Saya datang ke sana Bapak Ibu. Untuk sampai ke sana ini perjuangan lagi. Perjuangannya bagaimana? Naik bis 1 jam. Naik bis 1 jam berdiri lagi waktu itu.
Kemudian sampai di Plang itu harus mendaki lagi, itu jalannya batu kerikil. Sekarang sudah aspal jalannya. Dulu zaman saya cari ajaran Buddha ini loh, itu jalan pakai batu kerikil. Jalan ke atas Bapak Ibu. Dan untuk sampai di atas tidak hanya batu kerikil, harus melewati 2 kuburan kembar yang serem sekali katanya. Perjuangan lagi ini melewati kuburan kembar. Kenapa ini menjadi makin seram? Karena kuburan kembar ini menjadi lokasi tempat cerita misteri di radio di Semarang setiap malam Jumat Kliwon. Dan saya adalah salah satu penggemarnya. Saya datang, waduh, kuburan kembar ini. Belum apa-apa sudah merinding. Padahal bisa saja setannya lagi tidur. Tetapi karena pengaruh pikiran, sugesti tadi, wah ini pasti serem ini. Jadilah merinding semuanya. Tapi saya tetap nekat Bapak Ibu. Saya bilang, bendera sudah terlanjur dikibarkan. Tidak ada kata mundur. Nah, majulah saya. Naik. Mendaki terus. Sampai di atas. Dan ternyata benar. Ada pusdiklat tulisannya namanya Bodhidharma. Bahagia sekali Bapak Ibu. Saat itulah saya mengerti kenapa orang mengatakan surga itu ada di atas, bukan di bawah. Di situ baru saya mengerti. Kenapa? Ketika kita itu bahagia, rasanya kaki ini tidak mau kena lantai. Melayang. Coba yang apa namanya? Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba diumumkan menang lotre, waduh. 100 miliar, waduh. Bukan lagi melayang, terbang sudah itu. Kenapa ringan badannya? Kenapa ringan? Bahagia. Suka atau bahagia itu mengangkat. Lalu kenapa dikatakan neraka itu di bawah? Kalau orang banyak masalah, umur 30-40 tahun jalannya sudah tidak normal lagi, bongkok begini. Kenapa? Kebanyakan beban di pundak. Mikir terus. Yang tidak perlu dipikirkan. Akhirnya apa? Kalau sudah bongkok, rambutnya mulai rontok satu-satu. Umur masih muda. Nah, akhirnya apa? Menyeret ke dalam tanah. Makanya dikatakan neraka itu di bawah. Kenapa? Penderitaan itu menghanyutkan, menekan. Nah, akhirnya Bapak Ibu. Disinilah kemudian pemahaman mulai muncul. Saya memutuskan untuk tinggal di Pusdiklat Buddhis Bodhidharma ini selama 1,5 tahun. Saat itu saya sudah tidak pikir lagi bagaimana masa depan saya. Saya sudah tidak pikir lagi apakah orang tua saya ini setuju atau tidak. Keluarga besar saya setuju atau tidak. Saya tidak hiraukan. Yang penting adalah saya berusaha untuk memahami ajaran Sang Buddha ini loh. Seperti apa sih sebenarnya. Saat itu saya bertemu dengan teman-teman yang ternyata modelnya sama juga dengan saya. Jadi bukan Buddhis murni dari kecil yang tinggal di situ itu. Latarnya macam-macam. Nah, akhirnya kami duduk, diskusi di situ, tinggal di situ. Saya dikasih tugas. Saya kan murid baru ceritanya. Newbie masih. Mereka sudah profesional. Saya masih murid baru dikasih buku. Apa bukunya? Riwayat Hidup Buddha Gautama. Tebal bukunya. Saya baca Bapak Ibu. Membaca buku itu kan seperti membaca cerita. Buku Riwayat Hidup Buddha lahir, kemudian apa segala macam. Nah, saya membaca. Setelah saya membaca, saya menemukan banyak keganjalan. Keganjalannya apa? Mana mungkin ini orang meditasi cuma 6 tahun, bisa jadi orang sakti lagi. Saktinya bagaimana? Dia bisa terbang, bisa membelah tubuhnya, kemudian bisa pergi ke alam dewa katanya. Menurut buku itu, waktu itu, saya mengatakan, aduh teman, saya tidak percaya. Ini buku dongeng. Masa buku dongeng kasih suruh saya baca? Nah, orang yang mengerti Dhamma menyikapi persoalan tidak emosi. Kalau yang masih suka marah-marah kalau debat, itu berarti Dhammanya diperdalam lagi. Teman saya ini senyum, dia bilang, duduk dulu, kita diskusikan baik-baik. Dia mengatakan demikian. Kalau kamu memahami hidup ini hanya satu kali saja, maka banyak misteri yang tidak terjawab. Oh ya? Kenapa Buddha ini begini sakti? Beliau tidak hanya meditasi 6 tahun itu yang beliau jalani. Tak terhitung kelahirannya beliau sudah bermeditasi. Bahkan dunia ini hancur bentuk. Beliau sudah praktik yang namanya Dhamma. Dari ketika sekarang beliau menjadi Buddha,
itu adil adanya dan masuk di akal. Kenapa? Karena tak terhitung kelahiran telah beliau lewati. Kemudian saya bertanya, bagaimana bisa saya mengerti tentang kelahiran kembali? Dari mana saya tahu? Buktinya saya tidak ingat dulu saya jadi apa. Itu bisa dicapai ketika kamu meditasi. Tanpa kamu meditasi pun kamu bisa baca literatur. Banyak literatur tentang kelahiran kembali. Kita lihat dulu tentang siapa itu Buddha Gautama sebelumnya. Akhirnya saya dikasih buku tentang Jataka. Cerita tentang riwayat Sang Buddha. Dari situ Bapak Ibu saya membaca cerita bagaimana beliau lahir sebagai hewan, beliau lahir sebagai dewa, beliau lahir sebagai manusia. Satu kisah yang membuat saya tersentuh itu adalah ketika beliau terlahir sebagai seorang pertapa Kantiwadi namanya. Disinilah beliau mengumpulkan parami kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan anugerah dari langit, tetapi dibuat. Nah, bagaimana ceritanya? Pertapa ini Bapak Ibu, setiap hari dia mengajarkan kalian harus sabar, sabar. Raja yang ada di situ jengkel. Ini orang omong sabar terus tiap hari. Kuping saya jadi panas ini dengar sabar terus. Dia tidak tahu apa. Pimpin negara itu tidak gampang. Saya mau tes dia. Sabarnya beliau ini sejauh mana? Baiklah Pertapa, sekarang saya mau tes. Bagaimana kalau telingamu saya iris? Dipotong Bapak Ibu telinganya. Plung, lepas. Apakah Pertapa nangis marah-marah? Tidak. Apa yang diperkatakan Pertapa Kantiwadi? Baginda potong itu adalah telinga, bukan kesabaran. Ada telinga dan kesabaran. Dua hal yang berbeda. Oh begitukah? Sungguh sakti dirimu. Nah, potong lagi yang sebelah. Sama juga Bapak Ibu. Sampai yang terakhir apa? Lehernya digorok. Saking jengkelnya ini raja. Pada saat digorok itu Pertapa ini bukan menghujat, bukan mencaci maki, bukan menyumpahi. Tetapi beliau mendoakan. Semoga karma buruk tidak datang padamu Baginda. Semoga Anda terbebas dari karma buruk. Apakah terbebas? Karma tidak pilih kasih. Tetap si raja kena hukuman. Ceritanya ditelan sama bumi. Dikisahkan begitu. Dari kisah itu, kenapa begitu Sang Buddha membabarkan dhamma, beliau terlahir sebagai seorang Pertapa Gautama kemudian jadi Buddha, beliau diserang habis-habisan oleh orang-orang yang memusuhinya. Beliau tidak punya musuh, tetapi orang yang memusuhi beliau. Termasuk siapa? Bante Dewadatta. Kemudian Pertapa-Pertapa. Beliau tidak pernah membalas dengan hujatan. Beliau juga tidak marah-marah. Tetapi beliau sabar dalam keseimbangan batin. Sabarnya itu karena apa? Itu tadi. Salah satunya dia terlahir sebagai Kantiwadi tadi. Nah kita ini kalau tidak sabar-sabar berarti masih belum cukup. Lalu bagaimana? Latih terus sabarnya. Jangan berdoa, aduh Tuhan berikanlah saya kesabaran. Kayaknya tidak berlaku. Dulu saya suka begitu. Nah akhirnya Bapak Ibu, tidak hanya itu, teman saya kemudian memberikan tentang hasil penelitian kelahiran kembali yang terjadi di Inggris. Seorang perempuan asal Inggris, umur 6 tahun. Dia tidak kenal yang namanya ajaran Buddha. Tidak kenal yang namanya ajaran Hindu reinkarnasi. Dia ingat betul. Kehidupan sebelumnya saya adalah seorang pilot. Kecelakaan pesawat. Rumah saya ada di Prancis. Dia bisa bahasa Prancis. Umur 6 tahun belum pernah ke Prancis. Dia ceritakan semua detail. Alamat rumah, nama istrinya, anaknya ada 2 masih hidup. Nah, ada peneliti penasaran bagaimana kalau kita bawa dia ke Prancis. Didatangi Bapak Ibu. Sebelum anak ini dipertemukan dengan perempuan janda tadi, mereka tanya informasi dulu. Dan informasi yang didapat sama seperti yang diceritakan anak ini. Apakah suami Anda meninggal 6 tahun lalu? Ya. Suami saya meninggal 6 tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Beliau adalah pilot. Baru dipertemukan. Dia mengatakan, ini istri saya. Anak umur 6 tahun perempuan. Di kehidupan lalu. Belakangan kemudian saya membaca Dhamma, Abhidhamma, ya, uraian. Salah satu faktor yang menyebabkan orang bisa mengingat kehidupan lampau adalah dia mati sebelumnya dalam kecelakaan. Orang ini kalau kecelakaan, dia meninggal lahir jadi manusia, peluang dia untuk ingat kehidupan lampaunya sangat kuat. Nah, berarti di sini ada kecocokan.
Bapak Ibu, dari situlah saya kemudian menerima konsep yang namanya hukum kama dan tumimba lahir. Dari situlah saya bisa mengerti, oh iya, berarti saya sendiri pun bisa jadi Buddha. Wah, ideal waktu itu. Biasa orang pertama kan langsung, wah luar biasa ini. Menemukan emas ini ceritanya nih. Belakangan kemudian saya mengerti kenapa Sang Buddha mengatakan Dhamma ini bukan batu bata, tapi batu permata. Dan juga bukan batu aki, ya. Itu permata. Kenapa? Mahal, Bapak Ibu. Mahal sekali. Tidak semua orang punya kok. Kalau batu bata mah banyak di jalanan, tinggal ambil saja. Habis tidak dibutuhkan dibuang. Tapi permata coba, siapa yang mau buang permatanya? Nggak bakalan, dipegang terus. Kalau perlu sampai meninggal dibawa, sampai suruh masukin di peti. Hasil akhirnya apa? Kuburannya digali. Untuk apa? Ambil itu permata. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kemudian, pertanyaan saya yang kedua yang mengganjal waktu itu. Lalu, di manakah awal mulanya alam semesta ini? Apakah ada makhluk yang menciptakan? Di dalam ajaran Buddha, tidak diketahui kapan awal mulanya dan kapan berakhirnya. Kenapa? Karena kita ini sudah bergulung-gulung di alam semesta ini. Kehidupan ini. Ada kasih contoh. Telur dengan ayam. Pertanyaan. Telur dan ayam mana yang duluan? Ayam nggak bisa. Kalau nggak ada telur mana bisa ada ayam? Telur dari mana coba kalau nggak ada ayam? Bingung sudah. Kalau sebelumnya saya akan menjawab demikian. Jawaban paling gampang. Tuhan menciptakan ayam. Ayam bertelur. Telur pun berayam. Selesai. Nanti berayam dia bertelur lagi. Dan dalam ajaran Buddha yang dikenal dengan konsep paticca samuppada, hukum sebab musbab yang saling bergantungan, bukan itu jawabannya. Lalu bagaimana? Jawabannya adalah menggunakan kata karena. Karena ada ayam, maka ada telur. Karena ada telur, maka ada ayam. Ini sudah muter-muter yang tidak tahu kapan. Karena ada ayam, maka ada telur. Karena ada telur, maka ada ayam. Ini adalah menggunakan konsep paticca samuppada. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Lalu untuk apa ajaran Buddha ini dibabarkan? Apakah kita hanya bergulung-gulung di sini saja untuk bisa lahir di surga? Nah, sebelum lahir ke surga, pertanyaan saya waktu itu adalah ketika kita meninggal terus kita kemana? Kalau dulu kan gampang, surga neraka. Nah, kalau surga neraka nih ya, saya buat perumpamaan waktu itu. Kalau orang ini 10 tahun dia berbuat jahat. 1 hari dia berbuat baik, meninggal. Mati masuk surga atau neraka? 10 tahun dia berbuat jahat. 1 hari dia berbuat baik. Sudah bertobat, dia nangis-nangis minta ampun. Pokoknya Tuhan ampuni saya mau bertobat nih. Sudah, tiba-tiba meninggal, mati. Masuk surga atau neraka? Surga. Lah 10 tahunnya tadi kemana coba? Sekarang kita balik. 10 tahun dia berbuat jahat, 10 tahun dia berbuat baik. 1 hari dia berbuat jahat. Kepepet. Kepepet mati. Masuk surga atau neraka? Bingung dah. Saya juga bingung. Kalau saya nggak bingung waktu itu, saya nggak bakalan belajar ajaran Buddha. Ini pun menjadi membingungkan. Tetapi ketika saya mengerti ajaran Buddha, bukan hanya surga dan neraka, tetapi ada 31 alam kehidupan. Saya bilang banyak sekali. Kok bisa banyak? Apa alasannya kok banyak banget ini alam? Alasannya sederhana. Manusia punya perilaku itu macam-macam, aneh-aneh dan nyentrik-nyentrik. Baiknya itu jangan pikir sama. Baiknya si A dengan baiknya si B beda. Buruknya si A dengan buruknya si B beda. Belum lagi ada si C, makin lain lagi. Belum lagi ada si E, lain lagi. Makanya alam kehidupannya banyak. Ada baik tingkatnya sersan dengan baik tingkatnya jenderal beda. Ada baik tingkatnya kurir dengan ada buruk tingkatnya kurir dengan baik tingkatnya pengedar dengan baik tingkatnya bandar, buruk tingkatnya bandar lain. Beda levelnya. Nah, itulah kenapa alam kehidupan macam-macam. Lalu bagaimana tujuan akhir daripada ajaran Buddha? Apakah kita hanya selamat dari keburukan kemudian kebaikan? Atau ternyata ajaran Buddha itu adalah membuat kita bebas dari lingkaran samsara. Dengan cara apa? Dengan cara mempraktikkan
8 ruas jalan kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Bhagawa sendiri dalam formula 4 kesunyataan mulia. Karena pada dasarnya hidup ini adalah anicca, berubah, dukkha. Perubahan kalau digenggam maka apa? Menderita. Penderitaan, perubahan itu tidak ada inti yang kekal. Tidak ada roh yang bersemayam di dalam jasmani ini loh. Tidak ada roh. Semuanya bergerak. Kalau yang berubah ini digenggam menderita. Taunya dari mana? Anak muda jatuh cinta. Pacar ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pacarnya SMS. Sayang kita putus. Rasanya itu tidak mau hidup lagi di dunia ini. Saya loncat sajalah dari apartemen ini. Nah, jadinya apa? Jakarta, gedung apartemen tinggi-tinggi, bukan buat tempat tinggal, tapi buat loncat indah. Tanpa parasut. Biasanya orang loncat pakai parasut ya. Ini tidak. Kenapa? Karena menggenggam yang berubah. Ini tidak perlu disabdakan. Kita refleksikan sendiri, kita renungkan sendiri, kita hanya mengacu pada apa yang dikatakan oleh guru agung kita. Tanpa label agama pun kita sudah tahu. Oh iya. Kenapa? Yang dibabarkan Sang Bhagawa itu adalah hukum yang berlaku di alam semesta ini. Bukan wahyu yang dibisikkan dari langit. Itulah Bapak Ibu, saya mengerti. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Waduh, tekad saya sudah bulat. Saya mau jadi biku. Kenapa? Biar bebas dari lingkaran samsara ini. Pulang ke rumah. Sebelumnya saya sering bolak-balik. Kemudian terakhir begitu saya mulai mengerti betul tentang ajaran Buddha ini, saya memutuskan untuk tidak pulang selama 3, 4 atau 5 hari. Pulang itu ibu saya sudah menangis. Dan di pojok rumah kamarnya itu lilin tidak pernah padam. Jangan pikir saya jadi babi ngepet. Nah. Ibu saya suruh jaga lilin, saya ngepet. Lilin tidak padam itu Bapak Ibu. Dia berdoa. Doa terus semoga anaknya pulang. Dan begitu saya pulang, beliau langsung peluk saya. Terima kasih Tuhan telah mengembalikan anak saya. Saya hanya mengatakan perasaan Tuhan gak pernah datang ke wihara suruh saya pulang. Ibu saya pukul jidat saya. Kurang ajar kamu. Wah, yang penting kamu sudah pulang. Suruh makan. Selang 1 hari Bapak Ibu, saya mengutarakan niat saya. Saya bilang, Bu, saya mau jadi biku. Wah, beliau langsung memusatkan konsentrasinya melihat saya. Apa? Mau jadi biku. Biku itu apa? Biksu. Yang kepalanya gundul itu. Saya bilang iya. Yang pakai baju diselempang-selempang. Saya bilang iya. Kok mau-maunya jadi orang susah katanya. Kok susah? Ya lihat saja itu. Katanya mukanya ngenes ya. Astaga. Tidak bisa. Wah, ibu saya masuk kamar. Dia bilang kalau kamu tidak menarik ucapan kamu, ibu mati di dalam kamar. Wah, apakah saya goyang waktu itu Bapak Ibu? Tidak. Bukan karena tekad saya kuat, tidak. Tetapi karena saya tahu orang tua punya akal-akal itu. Kalau kasih tahu anak tidak ikut, apa yang dilakukan? Ngancam. Anaknya masih main di jalan, sudah malam nih, halaman. Masuk. Enggak. Masuk. Enggak mau, masih main. Itu ada setan yang datang tuh. Anaknya langsung kabur masuk. Nah, ini cara orang tua ini. Jadi, saya diam saja. Saya di ruang tamu, saya setel TV, duduk sambil tiduran. Jam 12 siang saya lapar. Saya, Bu, makan. Enggak mau. Wah, saya makan sendiri. Lapar juga. Setelah sore Bapak Ibu saya ketok pintu, tidak ada sahutan lagi. Masa ini mau pindah alam benaran apa ini? Saat itu Bapak Ibu, seberkas pemahaman timbul dalam batin saya waktu itu. Begini. Untuk kebahagiaan saya, apakah saya harus mengorbankan kebahagiaan orang lain? Itu artinya saya menjadi orang yang paling egois. Lalu apa gunanya saya belajar ajaran Buddha? Kalau hanya untuk menambah keakuan, keangkuhan, kecongkakan saya.
Wah, saat itu akhirnya saya ketuk pintu, saya bilang, "Bu, saya tidak jadi biku." Wah, ibu saya langsung keluar. Mantranya begitu, langsung keluar. Keluar dia tanya, "Kok kamu begitu cepat mengubah keputusan? Biasanya juga keras kepala." Saya bilang, "Bu, inilah manfaat saya belajar ajaran Buddha untuk mengikis keakuan. Biasa, promosi." Kalau nggak promosi, nggak bisa-bisa. Ibu saya bilang, "Pintar ceramah kamu sekarang ya." Iya, sekolah saya jadi pintar. Ibu nggak sekolah. Nah, akhirnya berjalannya waktu. Saya pikir ada dua keputusan yang saya ambil waktu itu. Kalau saya tidak jadi biku berarti saya kerja dan yang kedua sekolah. Nah, ibu saya tanya, "Nah terus kamu mau jadi apa? Kamu mau kemana?" Saya pikir, kalau saya kerja ini gampang. Tekad saya ini akan luntur. Ketika saya kerja 1-2 tahun, saya sudah punya uang nih ceritanya. Ibu saya kejar. "Ayo cepat cari perempuan, nikah sudah kamu. Ibu mau gendong cucu. Apalagi kamu anak satu-satunya ini." Nah, saya pikir, saya membayangkan waktu itu. Maka saya akan menikah, membangun rumah tangga yang bukan karena keinginan saya, tetapi karena paksaan orang lain. Lalu, supaya saya tidak menjalani kehidupan ini tanpa keterpaksaan, pilihan kedua, saya kuliah. Karena kalau kuliah disuruh nikah, sekolah belum selesai. Anak orang mau kasih makan apa? Nah, akhirnya ibu saya kemudian, "Ya sudah, kamu sekolah sajalah. Yang penting sudah benar." Pada saat saya kuliah itu Bapak Ibu, saya tidak pernah yang namanya diwisudi, tetapi saya memwisudikan diri sendiri. Saya mengucapkan dengan penuh ketulusan setelah saya memahami ajaran Buddha, saya mengatakan Budang Saranang Kajami, Damang Saranang Kajami, Sanggang Saranang Kajami. Sampai 3 kali di dalam kamar. Setelah itu saya mengatakan I am Buddhist. Saya adalah pengikut Sang Buddha. Begitu saya masuk kuliah, saya mengatakan saya ini agama Buddha. Saya ini umat Buddha. Teman saya nggak percaya. Alasannya apa? Alasannya dia bilang gini, kalau yang agama Buddha itu matanya sipit. Nah kamu kan enggak. Lah saya apa? Kamu ini wajah. Nah, sepertinya dari kecil kita ini sudah digolongkan. Oh, kamu kalau yang kriteria fisiknya demikian berarti Buddha, yang demikian berarti Katolik, yang demikian berarti Islam. Itu sepertinya sudah dibuat di situ ya. Coba kalau yang teman-teman saya Tionghoa yang Muslim, Muslim, dia mengatakan dia Muslim, pasti dipertanyakan dulu. Kok Muslim sipit? Nah, tetapi belakangan kemudian mereka pun mengerti. Oh iya, ternyata dia benar-benar seorang Buddhis. Kenapa? Karena suka berdebat. Sebuah kisah menarik Bapak Ibu waktu saya menjadi mahasiswa baru. Biasa mahasiswa baru kan di ospek. Dan senior-seniornya ini kan galak-galak gitu ya. Nah, yang paling senang itu sesi diskusi. Karena di situ kita bisa banyak mengeluarkan ide-ide. Berakhirlah sesi diskusi itu dan saya ditunjuk untuk memimpin doa. Kamu yang berdoa. Saya bilang, aduh maaf ibu. Yang pemateri. Maaf bu, maaf kenapa? Saya bukan orang yang religius. Saya bilang, saya bingung. Sudah 2 tahun saya tidak ke doa bagaimana? Terus kalau doa umat Buddha, bingunglah mereka semua ini. Terus kalau doa, waduh, dilema saya waktu itu. Tetapi karena dibentak sama senior, kamu anak masih baru melawan. Doa sudah. Baiklah kalau begitu. Mari kita siap-siap. Wah, semua tangan anjali. Saya lirik kanan semua sudah merem matanya. Ini kalau diusilin juga nggak tahu ini. Saya pun dengan hati yang penuh kusuk ya. Suaranya kan mantap, Mbak. Marilah kita berdoa. Wah, Tuhan, Engkau tahu apa yang kami mau. Berdoa selesai. Amin. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Saya kena semprot. Saya disemprot. Kamu doa macam apa itu? Senior saya tadi. Saya bilang, tunggu kawan.
Saya doa begini ini ada rujukannya. Rujukannya apa? Di dalam. Ini gara-gara saya ditembak terus sebagai di dalam. Jika engkau berdoa, jangan bertele-tele seperti orang munafik. Karena sudah tahu sebelum engkau meminta. Coba ayo. Beliau sudah tahu, ngapain kamu tele-tele maju, mundur, naik, turun, muter-muter nggak jelas. Beliau sudah tahu. Makanya jangan bertele-tele. Akhirnya senior saya pun mengalah. Kenapa? Karena rujukan saya mau lawan kamu walat. Giliran selanjutnya Bapak Ibu, putaran berikutnya seharusnya saya yang berdoa, mereka pindahkan orang yang di sebelah. Kali ini saya yang protes. Kemarin saya nggak mau doa, dipaksa doa. Sekarang saya mau doa, dilewatkan. Senior saya tadi rupanya masih ada dendam dia. Dia bilang, kalau kamu yang berdoa ya, jawabannya nomor yang Anda tuju salah. Mohon koreksi kembali nomor tujuan Anda. Kenapa? Formulanya beda. Formulanya beda. Ya sudah terserahlah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tetap kuliah, tetap sekolah seperti biasa, bertemu dengan teman-teman yang sama-sama gelisah, yang galau. Bahasa sekarang mengatakan gegana, gelisah, galau, merana. Tetapi kami tidak melakukan seperti yang diusulkan oleh cita-citata, goyang dumang. Maka pikiran tenang, hati pun senang. Tetapi kami kemudian berkumpul dan membentuk yang namanya keluarga mahasiswa Buddhis. Bentuk, tapi tidak ada sembahyang. Kami hanya melakukan seminar, diskusi, meditasi, talk show, baksos. Jalan dengan baik. Akhirnya teman-teman tadi yang mengaku malu sebagai umat Buddha, akhirnya bermunculan. Tadinya mereka sudah loncat-loncat, tarik juga datang. Kenapa? Karena dia merasa saya ini masih Buddhis. Tetapi Buddhisnya saya itu adalah Chung Chung Cep. Saya tanya, itu Chung Chung Cep aliran apa itu? Saya belum tahu. Teman saya sambil tertawa, dia bilang, itu singkatan dari ngacung-ngacung nansap. Sembayang. Oh begitu ya. Ya. Dari situ kemudian komunitas kami semakin berkembang dan sekarang saya tidak tahu nasibnya setelah saya tamat. Begitu masuk terakhir, mau selesai ini Bapak Ibu, ternyata masih ada mata kuliah yang harus diambil. Yaitu apa? Mata kuliah agama. Lagi-lagi kalau dengan pelajaran agama ini saya selalu bermasalah. Saat itu dosen mengatakan, anak-anak, para mahasiswa-mahasiswi buat ringkasan agamanya masing-masing. Saat membuat ringkasan agamanya masing-masing, saya berpikir, ini saya mau buat ringkasan apa ini? Karena saya melihat teman-teman saya itu banyak yang... Saya bilang, saya buat ringkasan agama Buddha. Dengan percaya diri, sudah hafal, tinggal ngetik. Akhirnya apa? Saya buat makalah, itu kumpul. Dosennya kemudian periksa, semua dilewatkan. Begitu ketemu nama saya, kacamatanya diturunkan. Kenapa? Memastikan kalau judulnya ini benar. Apa judulnya? Ringkasan agama Buddha. Wah, di bawah nama saya dipanggil. Sini kamu. Kamu buat ringkasan agama Buddha. Agama kamu apa? Saya bilang begini Pak. Kalau di KTP, bapaknya sudah jengkel. Kalau di KTP tertulis. Tetapi sekarang saya lagi belajar ajaran Buddha. Oh begitu. Ya. Apa bagusnya ajaran Buddha? Bapak baca itu makalah saya. Itu bahasa yang sangat sederhana sekali. Dia baca, buka, cepat-cepat. Dia geleng-geleng, dia ngangguk-ngangguk. Tandanya apa? Tandanya dia setuju. Kok bagus sih ajarannya ya? Ya bagus Pak, kalau tidak bagus ngapain saya capek-capek belajar? Kamu punya bukunya? Saya bilang banyak Pak. Pinjamkan ya. Tidak usah dipinjamkan Pak, saya kasih gratis. Kok bisa? Saya dapatnya juga gratis. Saya kasih Bapak Ibu, kasih ke dia. Akhirnya setiap kali mata kuliah agama selesai, apa yang kami lakukan? Kami diskusi di tangga. Membahas tentang ajaran Buddha.
Bagaimana nasib bapak itu saya juga tidak tahu sampai sekarang. Akhirnya saya pun selesai kuliah lebih cepat dari yang dibayangkan oleh saya sendiri dan juga teman-teman saya. Akhirnya saya diprotes. Kok kamu cepat sekali? Perasaan tidak pernah ambil semester pendek, normal-normal saja, tapi belum 4 tahun kamu sudah selesai. Wah, ini kamu ada main sama dosennya. Saya bilang, dosen sastra ini miskin semua. Tetapi jujur, lihat kuliah pakai Vespa. Kalau saya bisa sogok mereka sudah beli sedan. Akhirnya Bapak Ibu, saya pun selesai kuliah dan saya pulang ke Flores. Saya pulang ke Flores itu tidak sendirian. Saya membawa buku-buku Dhamma semua. Buku-buku kuliah saya itu tidak saya bawa. Yang saya bawa Dhamma semua. Saya tidak punya niat untuk, saya ini dipanggil untuk membabarkan Dhamma. Sang Buddha telah hadir dalam mimpi saya. Untuk apa? Untuk membabarkan Dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhir. Tidak. Buku itu saya bawa supaya menguatkan pemahaman saya. Tidak ada niat saya untuk membabarkan ke mereka, ke orang-orang. Nah, sampai di sana Bapak Ibu, saya dikasih tugas untuk mengurusi anak-anak muda. Nah, anak muda di kampung biasa. Kalau dalam konteks pemahaman, kalau ada yang bisa sekolah sampai ke Jawa, berarti punya kelebihan. Kelebihan apa yang pertama? Tentunya secara sosial dipandang lebih tinggi status. Yang kedua, punya pengetahuan lebih banyak. Dan yang ketiga, ini yang tidak saya punya. Imannya makin kuat. Kategori 3 ini saya tidak masuk, tetapi mereka mengatakan saya yang tiga-tiganya ini masuk menurut mereka. Jadi saya mengurus, bantu-bantu di situ, usaha anak muda yang tadinya mabuk segala macam, curi ayam dan lain sebagainya. Saya arahkan Bapak Ibu bersama-sama, akhirnya kami bikin kegiatan pentas seni, olahraga dan lain sebagainya. Kenakalan berkurang, orang tuanya bahagia, pemerintah senang. Tetapi yang bagian gelisah. Kenapa? Ini anak-anak kok tidak ke ya? Saya yang dipanggil. Yang anak-anak kok tidak ke. Saya bilang, saya tidak punya urusan dengan itu. Yang penting mereka sudah benar, selesai. Anak-anak ini ternyata Bapak Ibu main di rumah saya, nongkrong, dan di kamar tempat tinggal saya yang di Flores sana, karena orang tua saya pulang lagi ke sana, saya juga harus ikut pulang. Ada stiker tulisan Sabesata Bhawantu Sukhitata. Di bawah, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi setiap orang yang masuk, mau tidak mau dia lihat tulisan ini. Kenapa? Tulisan ini kalau kena cahaya dia menyala. Lingnya. Satu teman saya ini yang kemudian belakangan mengikrarkan dirinya juga sebagai Buddhis, dia menggeleng-geleng kepala. Kenapa? Kagum. Saya bilang, kenapa kamu serius sekali? Saya kagum dengan tulisan ini loh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau di kita kan tidak. Semoga sesama berbahagia. Itu pun ada kategorinya. Sesama berkeyakinan dulu, sisanya baru yang di luar keyakinan. Itu pun manusia, binatang mana urusan. Kan diciptakan untuk kita. Tetapi ajaran ini luar biasa. Ini berarti termasuk nyamuk. Iya, nyamuk juga. Jangan ditepok, diusir. Kenapa dia mau gigit kamu? Karena dia mau bahagia. Nah, mendoakan bahagia. Penjelasan yang singkat ini kemudian didengar oleh anak-anak yang lain. Akhirnya mereka tanya, masih ada stiker lagi? Oh banyak. Karena saya bawa stiker ukuran besar kecil yang saya tidak tahu. Karena waktu itu teman saya teman saya Berdana, seperjuangan dulu. Dia juga bukan Buddhis tadinya, sama-sama. Waktu saya pergi dia mengatakan, saya tidak punya uang untuk kasih kamu, tapi saya punya stiker ini, semoga bermanfaat. Satu gepok saya bawa. Saya bilang, saya juga tidak tahu buat apa ini di sana. Belakangan baru saya tahu, ternyata ini mantra ajaib. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Sabesata Bhawantu ini mempengaruhi. Mereka tempel di sepeda motor depan. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Sepeda motor belakang. Yang satu orang ini dia tempel di helm bagian belakang. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Saya tanya, kok punyamu ditempel helm bagian belakang? Siapa juga yang lihat? Dia bilang, begini kawan, saya ini tukang ojek. Dan di dalam aturan perojekan saya, setiap penumpang yang naik harus berdoa. Dan sebelum berdoa yang bertele-tele, mereka saya suruh baca tulisan di helm. Ini aturan.
Kenapa? Nyawa penumpang ada di tangan sopir. Mau selamat atau enggak? Maka penumpang itu dengan senang hati akan membaca, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya yang mendengar pun ikut berbahagia dan saya akan mengatakan, ayo kita jalan selamat sampai tujuan. Kenapa? Semua makhluk berbahagia. Penjelasan ini pun didengar dan diikuti lagi. Yang lain ikut-ikutan tempel di helm bagian belakang. Satu orang saya tanya, kamu kan bukan tukang ojek, ngapain kamu tempel di helm bagian belakang? Dia bilang begini kawan, kadang kita melalui jalan itu sering macet. Dan kalau sudah macet, yang di belakang kita ini yang paling ribut. Klakson sana sini mengamuk. Nah, daripada dia marah-marah, dia akan baca tulisan di helm saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gelisah, marah, jengkelnya, kalau tidak hilang minimal meredah. Nah, ada pengaruhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, akhirnya Sabesata Bawantu Sugitata itu pun mulai dikenal. Nah, anak-anak ini mabuk jalan terus. Tetapi setelah mabuk biasanya kan berkelahi. Kali ini tidak. Kenapa? Ada salam Sabesata Bawantu Sugitata. Temannya sudah nadanya mulai tinggi nih, mau marah. Yang depannya Sabesata Bawantu Sugitata. Yang tadinya marah, iya Sabesata Bawantu Sugitata. Tidak jadi bertengkar. Aman dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari. Akhirnya pada tahun 2012, ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, tentunya saya sebagai anak sedih ya sedih. Tetapi ada sesuatu memori, ada sesuatu ingatan, ada suatu bisikan, ada suatu keinginan. Semoga ini menjadi langkah awal saya bisa meninggalkan kehidupan duniawi. Kenapa? Karena ibu saya yang mempertahankan saya dan kesempatan. 1 tahun kemudian, yaitu tahun 2013, saya memutuskan untuk menjadi samanera. Itu artinya saya harus ke Jawa. Kenapa? Karena tadi di sana tidak ada wihara, tidak ada umat Buddha. Tetapi saya punya teman-teman yang tadi itu ya mereka sudah mengenal Dhamma, termasuk yang tadi yang terpesona dengan Sabesata itu. Dia sudah mengikrarkan dirinya Buddha, sampai anak-anak istrinya juga diajarkan ajaran Buddha. Ada kerinduan sebelumnya, sebelum saya menjadi samanera, ada kerinduan Bapak Ibu waktu itu. Kerinduan apa? Biasanya kan saya ke wihara kalau hari Minggu. Nah, kali ini saya cari wihara tidak ketemu. Saya tidak putus asa waktu itu. Saya dengan teman saya tadi itu. Jadi dia pun mengatakan, saya sudah Buddhis sekarang. Berarti yang Buddhis kita berdua ini. Kita mau ke wihara di mana ini tidak ada. Tidak usah, dia bilang. Kita ubah jadi wihara. Saya bilang, bagaimana caranya? Caranya, selama mereka berdoa, menyanyi, bahkan mungkin menangis, di dalam hati kita ucapkan Sabesata Bawantu Sugitata, Sabesata Bawantu Sugitata sampai selesai. Begitu mereka mengakhiri dengan kita akan mengatakan sadu, sadu, sadu. Jadi wihara. Nah, setelah itu Bapak Ibu akhirnya tahun 2013 saya ke Semarang dan ditabiskan menjadi samanera. Itu pun belum izin sama bapak saya. Bapak saya masih belum mengikhlaskan, tetapi dia bilang, kalau kamu mau pergi sana. Kamu sudah dewasa. Kecuali kamu masih kecil. Sudah dewasa, mana sudah bisa memutuskan. Tapi kalau kamu minta izin, tidak saya izinkan. Tapi kalau kamu mau pergi, silakan. Akhirnya saya kabur tanpa persetujuan orang tua saya. Dan saya jadi samanera pun tanpa tanda tangan dari bapak saya. Lalu siapa? Teman saya yang di Semarang, saya minta tolong kamu tanda tangan dulu. Kalau harap bapak saya tidak jadi pakai coba. Nah, terus ya kamu sudah anggap saja wali. Padahal dia itu ya teman kuliah dulu. Yang bukan Buddhis juga. Dia kenal Buddhis ya karena bertemu dengan saya waktu itu di kampus. Akhirnya saya jadi samanera Bapak Ibu. Saya masih kontak dengan bapak saya. Saya berusaha meyakinkan bahwa saya tidak menghilang. Menjadi seorang biku samanera bukan berarti putus hubungan dengan keluarga. Nah, bayangan bapak saya dulu kan begitu. Masih saya kontak, masih cerita. Kemudian selanjutnya rame Bapak Ibu. Ramenya apa? Saat
saya membuat buku judulnya Kegelisahan Sang Domba. Ini sampai ke kampung. Gara-gara kakak sepupu saya minta. Dan itu menjadi ramai ketika di belakang buku itu ada foto saya yang pakai jubah begini. Waduh, ini orang menangis di rumah. Khususnya kakak dari ibu saya yang masih hidup. Dia menangis telepon saya. Bilang, kamu apa-apaan ini? Kenapa? Kamu seperti orang sakit. Setiap hari pakai spray ini. Saya waktu itu jubah dibilang spray. Jubah itu. Jubah apa itu spray itu katanya. Sudah lepas kamu pulang sudah. Kalau kamu tidak bisa kerja, kamu tidak mau kerja, saya yang kasih makan kamu, pulang. Tampangnya begini katanya, sedih. Saya bilang baik ibu. Saya panggil ibu juga. Saya bilang kasih saya waktu sampai bulan Desember. Waktu itu saya sudah pendidikan di Wihara Mendut 1 tahun. Jadi itu sekitar bulan September telepon itu masuk. Saya bilang kasih saya sampai bulan Desember, saya akan meninggalkan wihara ini. Saya tidak bilang saya lepas jubah. Kenapa saya mengatakan saya akan meninggalkan wihara ini? Karena program 1 tahun itu selesai di bulan Desember. Nggak musyawadah. Saya berpikir saya masih punya waktu 3 bulan ke sana. Saya akan beradi tanah. Saya akan terus bertekad. Dan saya akan meminta teman saya, saudara saya yang mengerti dhamma yang ada di kampung untuk menjelaskan kepada keluarga besar saya. Karena kalau saya yang menjelaskan tidak akan bisa. Kenapa? Sudah ada mental block di sana. Seorang anak mau coba-coba nasihati bapaknya yang salah, tidak akan pernah bisa. Siapa? Orang lain. Selama dari September, Oktober, November, Desember, 2 bulan, 3 bulan ini, saya beradi tanah terus. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan sehingga perjalanan saya sebagai pabajita ini mulus, Bapak Ibu. Tentunya di sana pun dikondisikan. Kakak saya, sepupu saya tadi menjelaskan, memberi pengertian yang mendukung saya. Dan sebelum bulan Desember, telepon masuk dari ibu, kakaknya ibu yang marah-marah sambil menangis tadi. Dia mengatakan demikian. Kalau memang ini sudah menjadi panggilan hidup kamu, jalani saja. Wah, bahagia di sini. Saya terima kasih, saya bilang. Tidak sampai bulan Desember. Nah, akhirnya saya keluar dari Wihara Mendut dan ke Lombok, pembinaan 3 bulan di sana, Bapak Ibu. Pembinaan 3 bulan ke desa-desa, berjumpa dengan umat Buddha dan lain sebagainya, berbagi saran. Dari sanalah saya memahami, mengerti bahwa umat itu membutuhkan sosok berjubah. Tidak perlu dia ceramah, dia hanya datang, menjumpai, itu saja sudah bahagia. Saya ceramah pakai bahasa Indonesia di orang desa yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia lihat saya, dia ketawa, dia senyum. Saya tanya, memangnya dia mengerti? Dia itu tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi kok dia ketawa senyum? Ya karena dia lihat yang berjubah, jadi begitu. Artinya apa? Tanpa bicara, tanpa menguraikan dhamma, kehadiran. Disitulah saya mengerti artinya kita itu butuh yang namanya kehadiran. Kalau anak, maka butuh yang namanya kehadiran orang tua. Tanpa ceramah panjang lebar. Kalau umat berarti butuh yang namanya kehadiran sosok biku atau samanera. Nah, Bapak Ibu. Akhirnya, pada tahun 2015, bulan Februari saya telepon bapak saya bilang, Pak, saya minta izin untuk ditabiskan jadi biku. Dia diam. Ya, kalau memang ini sudah jalan hidup kamu, Bapak dukung. Yakin? Iya, dukung 100%. Wah, senangnya waktu itu saya bilang. Bahagia saya. Kebahagiaan itu terus berkembang ketika bulan Maret beliau bersedia untuk datang ke Dhammacakka. Saya telepon lagi, bisa datang? Oh bisa. Nah, ya sudah. Akhirnya bulan Juni, tanggal 13 Juni kemarin Bapak Ibu, bapak saya ini datang bersama dengan kakak sepupu, datang ke wihara untuk menyaksikan saya di Upasampada. Sebelum besoknya ini Upasampada, di penginapan saya tanya dulu. Saya bilang, Pak, berdua saya tanya bapak ini, jawab yang jujur. Bapak ikhlas saya jadi biku? Bapak senang? Dia mengatakan, saya ikhlas dan tidak hanya senang, tetapi saya bangga
anak saya jadi biku. Bapak saya tetap seorang sejati dan saya tidak akan pernah mau mengubah keyakinan beliau. Saya bahagia, saya bangga. Nah, begitu keluar dari kamar, umat itu biasanya iseng tanya, Bapak kan punya anak satu, sekarang jadi biku, artinya tidak punya istrinya. Bapak ikhlas, Bapak bahagia. Iya, saya bahagia. Alasannya begini, Bapak saya mengatakan, kalau saya tidak mengizinkan dia menderita, saya menderita. Penderitaan dia artinya itu penderitaan saya. Tetapi ketika saya ikhlas dia jadi biku, dia bahagia, saya bahagia. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan saya. Disinilah saya mengerti bahwa bapak saya walaupun bukan seorang Buddhis, tetapi dia mengerti yang namanya bahagia karena melepas anaknya jadi biku. Itu adalah kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, akhirnya tanggal 13 saya diupasambada menjadi biku. Dan berkat tekad perjuangan, andaikan di perjalanan tadi itu saya kemudian menyerah, ya sudah berhenti sajalah, mau ngapain juga, capek-capekin pakai jubah ini, susah. Maka pada hari ini saya tidak akan duduk di depan Bapak Ibu dan mendengar dan berbicara, Bapak Ibu saudara-saudari menyimaknya. Tidak ada momen hari ini. Andaikan di perjalanan hidup saya memilih untuk berhenti. Kenapa? Kerikil ini terlalu menyakitkan. Tetapi saya merasa bahwa ternyata kerikil ini adalah terapi. Terapi untuk kesehatan batin dan jasmani. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah perjalanan kisah saya. Biasanya saya dipanggil, dulu saya samanera dikatakan samanera domba. Sekarang sudah jadi biku dikatakan bante domba. Ini tidak ada masalah. Karena memang label domba itu saya sendiri yang buat. Jadi wajar-wajar saja kalau orang mengatakan demikian. Walaupun ada yang tersinggung. Kenapa? Label domba itu menyinggung yang beragama lain katanya. Padahal tidak ada maksud apa-apa di situ. Karena tidak ada hak paten domba itu milik orang lain. Kita bebas menggunakannya, tergantung bagaimana kita memahami. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah saya menggunakan kutipan Kico Manusapati Labo tadi. Ada 4 kesempatan Bapak Ibu. Yang pertama terlahir sebagai manusia. Ini langka. Kenapa? Dari sekian banyak alam kehidupan, alam manusia cuma satu. Peta ya, setan ini. Kalau yang punya mata bisa melihat, maka peta ini modelnya macam-macam. Nah, tanpa mata pun ada cerita. Di mana dulu saya di Flores itu tidak tahu yang namanya setan. Tradisi kami setan ya pakai jas, pakai baju putih. Kenapa? Matinya rapi-rapi. Dikuburnya rapi-rapi, jadi setannya juga rapi. Begitu saya di Jawa Bapak Ibu, saya kaget. Apa? Ada hantu pocong. Kenapa? Matinya dipocong. Kemudian apa? Ada sundel bolong, ada genderuwo, ada kuntil anak, ada wewe gombel. Banyak sekali ini setan. Nah, itu alam setan banyak sekali. Tapi manusia modelnya seperti kita ini. Hanya satu model. Nah, artinya apa? Kesempatan terlahir sebagai manusia tidak bisa dimiliki oleh semua makhluk. Yang kedua, kesempatan menjalani kehidupan sebagai manusia. Ada yang masih di dalam kandungan sudah keguguran. Ada yang begitu keluar 1-2 bulan meninggal. 1-2 tahun meninggal. 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. 18 tahun kecelakaan pesawat tubruk mati. Mayatnya tidak diketemukan. 40 tahun. Bapak Ibu tidak hanya hidup, sehat, mental, dan jasmani. 2 kesempatan sudah dilewati. Kesempatan yang ketiga Bapak Ibu apa? Mendengarkan ajaran yang benar. Apa ajaran yang benar? Ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu lihat contoh saya sajalah. Tidak tahu karma buruk apa yang saya buat dulu ya. Sehingga harus terlahir di ujung Pulau Flores. Tidak ada dhamma. Tidak ada koneksi ajaran Buddha. Dan saya harus bersusah payah. Kemudian saya harus memberi pengertian kepada keluarga saya. Saya harus minimal kerja lebih keras daripada Bapak Ibu. Kenapa? Sudah lahir dalam keluarga Buddhis. Tidak perlu lagi kalau mau jadi biku itu harus promosi dulu. Kasih pengertian. Ajaran Buddha itu begini loh. Nah, harus kena semprot dulu. Nah, ini artinya apa? Bapak Ibu punya kesempatan yang ketiga.
mendengarkan dhamma. Dan dhamma ini dicari oleh banyak orang, Bapak Ibu. Saya yang sering, karena saya punya latar belakang yang bukan Buddhis, maka saya bertemu dengan orang-orang yang non-Buddhis dan mau belajar Buddhis. Ada yang sampai ngotot supaya apa? Di Tisarana. Saya sudah cocok dengan ajaran Buddha. Saya mau ajaran Buddha. Tetapi Bapak Ibu punya kesempatan ini. Tidak perlu capek-capek. Kenapa? Apakah ini sesuatu yang dianugerahkan? Tidak. Bapak Ibu punya karma baik yang jauh lebih luar biasa daripada kami itu. Di kehidupan sebelumnya Bapak Ibu sudah menciptakan jodoh yang kuat. Jangan putuskan jodoh itu, tapi perkuat. Dengan cara apa? Belajar dhamma sebanyak-banyak dan praktik dhamma sebanyak-banyak pula. Maka ketika meninggal, andaikan belum suci, terkondisi terlahir di lingkungan yang mengenal dhamma. Tidak terseret lagi di tempat yang gelap. Tempat yang gelap itu susah. Kenapa? Nubruk sana, nubruk sini. Benjol atas, benjol bawah. Tetapi kalau sudah ada dhamma terang, kita bisa, oh iya. Walaupun belum cerah sepenuhnya, tapi kita tahu, oh ini agak jalannya lurus, ini jalannya bengkok, ini kerikil, ini enggak. Bapak Ibu bisa milih. Ini adalah kelebihan kalau kita mengenal ajaran yang benar. Dan kesempatan yang keempat, yaitu munculnya Sang Buddha. Kita adalah muridnya Guru Agung Buddha Gautama. Dan dhamma ini masih dilestarikan, diwariskan secara turun-temurun dengan cara yang benar, yang ada di dalam Tipitaka Pali yang dikutip, dan setiap centing Bapak Ibu baca Parita Suci itu kutipan dari Tipitaka Pali. 4 kesempatan ini adalah kesempatan emas yang Bapak Ibu miliki. Mari kita bersama-sama memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian mengembangkan kebajikan kita dengan menjalankan sila, samadhi, dan pada akhirnya kita memperoleh yang namanya panya. Semua ini kita lakukan dan kita praktekkan. Bukan kita mohon, meminta, itu tidak ada. Tidak ada. Kita yang melakukan, kita yang menjalankan, maka kita pula yang memperoleh. Apakah tidak boleh, Bante? Umat pernah saya protes. Bante, apakah tidak boleh kita minta umur panjang begitu? Sah-sah saja. Nah, sah-sah saja. Tetapi ingat, kita harus memenuhi faktor yang lain. Yaitu apa? Berdana. Nah, ini adalah salah satu faktor. Nah, Bapak Ibu, mengingat waktu sudah melebihi, jam 11 lewat 20 ya. Lama tidak? Merasa lama? Saya yang merasa lama, soalnya apa? Agak sedikit serak di sini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah yang bisa saya uraikan pada kesempatan ini. Semoga masih ada kesempatan lagi di mana saya bisa berkunjung lagi ke Citamanggala dan menguraikan hal-hal yang lain. Ini anggap saja sebagai perkenalan. Di mana-mana saya ceramah, awal mula harus begini dulu. Supaya apa? Supaya umatnya tidak bertanya banyak-banyak. Tapi juga menjelaskan satu-satu. Kenapa Bante jadi biku? Kenapa Bante jadi umat Buddha? Kadang itu saya bilang, aduh ceritanya panjang. Nanti saya pakai tulis ya. Nah, kalau saya lagi semangat, mau butuh berapa jam, saya akan jelaskan. Aduh Bante, nggak usah panjang-panjang. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Bapak Ibu hari ini. Semoga tercapailah apa yang dicita-citakan. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.